Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Puspita, NPM A1D091060 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ordo dari divisi Bryophyta atau sering kita kenal dengan lumut daun atau lumut sejati. Nah, lumut daun atau lumut sejati yang akan saya bahas di sini 3 ordo, yaitu ordo Hypnodendrales, ordo Potiales, dan ordo Orthotrisales. Kita masuk ke ordo yang pertama. Ordo yang pertama yaitu ordo Hypnodendrales. Apa itu Hypnodendrales? Nah, ordo Hypnodendrales ini merupakan ordo yang termasuk ke dalam lumut yang kuat dengan bersifat epifit. Memiliki tonjolan yang menggulung secara mendasar ke percabangan, sekunder ke arah puncaknya, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof dengan bantuan sinar matahari dan energi kimia. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri ordo Hypnodendrales. Menurut Budi Suhono 2012, lumut dari suku Hypnodendrales ini memiliki ciri dan karakteristik tulang daunnya kaku dan kuat, terkadang juga berduri di bagian bawah atau ujung daun, memiliki spora berwarna kemerahan dengan permukaan yang halus, operkulum tampak seperti tudung dengan paruh yang terdapat periston. Lalu untuk lumut daun atau lumut dalam suku ini memiliki bentuk daun yang lonjong atau lonjong membulat, tepi daun ada yang bergerigi atau bertaki atau rata juga ada, memiliki suku 8 marga, memiliki persebaran di daerah tropis dan subtropis khususnya di bagian selatan. Selanjutnya kita masuk ke contoh spesies dan klasifikasi. Bisa teman-teman lihat pada tampilan terdapat gambar dari contoh spesies Hypnodendrales ini tadi. Saya mengambil contoh spesies Hypnodendrum reindarwarti. Nah, ini termasuk ke dalam divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Hypnobriales, famili Hypnodendraceae, dan genus Hypnodendrum, serta spesiesnya itu tadi, Hypnodendron reindarwarti. Selanjutnya kita masuk ke ordo yang kedua, yaitu ordo Potiales. Ordo Potiales ini salah satu dari sistem lumut batang atau lumut sejati. Spesies ini lebih dari 1.600 spesies dan 4 famili. Cukup banyak. Nah, sebagian besar spesies dari ordo ini dapat hidup dan tahan pada kekeringan, atau dapat juga hidup di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri ordo Potiales. Nah, ordo Potiales ini memiliki ciri sporanya bisa tegak, mulai dari bentuk bulat sampai bentuk silinder memanjang. Lumut dari ordo Petialin semuanya Potiales memiliki semuanya tajam. Selai daun biasanya membulat, bila daun membentuk basal. Sel-sel dekat dengan batang memanjang dengan tembus cahaya bebas klorofil, tumbuh di puncak dengan batang kebanyakan tegak agak bercabang, daun sebagian besar berbentuk bulat, telur atau berbentuk lidah, biasanya sangat berkembang di berbagai penjuru. Nah, ini memiliki habitat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, habitatnya itu menyukai cahaya. Nah, cahaya itu berarti identik dengan tempat kering, bukan? Nah, untuk ordo ini memiliki 4 famili, yaitu famili Poticeae, famili Salimperaceae, famili Bryobartiniaceae, famili Esaliptaceae. Untuk contoh spesies dan klasifikasinya, yaitu saya mengambil contoh Hypnophila dari ordo Potiales dan famili Poticeae, yaitu tentu saja dari kingdom Plantae, dari divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, genusnya itu Piophila dan spesiesnya Piophila aculeata. Selanjutnya kita masuk ke ordo Orthotrisales. Ordo Trisisales banyak yang epifit dan hanya memiliki 1 famili, yaitu Orthotrisae. Morfologinya berupa lumut dengan talus tumbuh tegak,
dan merayap hingga merunduk. Daun membulat atau lonjong berwarna hijau kekuningan dengan bentuk menggeriting panjang serta panjangnya itu sekitar 1,2 sampai 2 cm dengan permukaan yang halus. Ini berdasarkan kutipan dari Suhono 2012. Lalu untuk ciri dari ordo Orthosisales, membentuk berkas kecil, longgar dengan hijau pada batang bercabang pohon, kapsul terendam yang hampir bersembunyi di atas antara daun dan bagian atasnya. Kapsulnya memiliki 8 tonjolan longitudinal dan 8 pasang gigi peristom, terbentuk kembali saat dewasa. Lalu yang keempat, daun menempel dan hampir tidak bengkok saat kering, tetapi menyebar dengan cepat dan luas saat basah. Lalu stomatanya yang tampak terbatas pada leher kapsul dan hanya kadang-kadang mencapai dasar guci saja. Untuk habitatnya, habitat dan contoh spesies dari Orthosisales umum ditemukan pada pohon dan semak di daerah dataran rendah. Bisa teman-teman lihat untuk gambar dari contoh spesiesnya ini ya, Orthotrisium diapum. Nah, tumbuhan ini biasanya hidup di area terbuka, berbatu dengan ketinggian rendah sampai sedang, 100 sampai 1000 meter. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kering atau memiliki tempat atau habitat di tempat kering. Contoh dari spesiesnya tadi Orthotrisium diapum. Dari kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Orthosisales, famili Orthotrichae karena hanya memiliki satu famili seperti yang sudah saya sebutkan tadi, genus Orthostrium orthosum, spesies Orthotrisium diapum. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tentang ketiga ordo dari divisi Bryophyta atau lumut daun dan atau lumut sejati. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum.